Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Patriark Yun yang mengancam Tua Naga Batu. Sedangkan Tua Naga Batu tak percaya jika kekuatan Patriark Yun telah pulih. Tetapi ia tak peduli dan segera melancarkan serangan. Ternyata serangannya mampu dengan mudah dihancurkan oleh Patriark Yun. Bahkan Patriark Yun juga menghajarnya dengan sangat mudah. Sehingga hal itu membuat semua orang menjadi tak percaya. Karena ternyata Patriark Yun telah berada di ranah Sovereign Mystic tingkat 5. Tak mau menyerah, Tua Naga Batu segera berubah menjadi naga raksasa. Yang hal itu membuat Xiao Yun merasa khawatir. Namun berbeda dengan Patriark Yun yang tetap merasa santai. Ketika semburan api dihempaskan, semua orang sangat ketakutan. Tapi ternyata Patriark Yun dapat melakukan serangan balik. Dan kini justru Tua Naga Batu dilumpuhkan oleh Patriark Yun dengan begitu mudah. Semua orang kebingungan bagaimana mungkin Patriark Yun bisa sekuat ini. Apalagi Duke Huiye yang semakin ketakutan. Tapi Patriark Yun mengingatkan, jika lain kali kau masih kurang ajar di tempatku, maka jangan salahkan aku akan langsung membunuhmu. Huiye bertanya, apakah kau tahu yang telah kau perbuat? Dan berani sekali kau menyinggungku yang merupakan seorang Duke Pangeran. Tetapi Patriark Yun tak peduli dan memperingatkannya untuk pergi jika tidak mau mati di sini. Dikarenakan sangat ketakutan, Huiye pun segera pergi dari sana. Tetapi ia berjanji pasti akan membalas dendam. Begitu pula dengan Helian Peng yang juga ingin ikutan pergi. Tetapi ketika ia hendak pergi, Tetua Wudi langsung menghentikannya. Bahkan dirinya juga segera memberikan pelajaran pada Helian Peng, yang membuat Helian Peng terpental ke udara. Setelah itu, Penatua Yunhe bertanya, bagaimanakah kau memulihkan kekuatanmu? Tapi Patriark Yun akan membicarakannya nanti saja, karena sekarang ada hal yang jauh lebih penting. Tak hanya itu, Patriark Yun juga mengumumkan jika kompetisi kali ini akan dibatalkan, karena sekarang bencana sedang mendekati kota Kekaisaran Iblis. Para generasi muda pun mengerti dengan penjelasan tersebut. Kemudian Wei Tian meminta maaf pada anaknya karena ini semua adalah kesalahan ayah. Tetapi saat Patriark Yun datang, dirinya menjadi sangat kesal. Namun Patriark Yun berkata jika semuanya memiliki sebab akibat. Dan semua ini bisa terjadi, sebaiknya kau pikirkan sendiri. Wei Tian pun sadar jika semua ini memanglah kesalahanku. Kembali ke Yunce yang didatangi oleh Mu Yubai. Saat itu Mu Yubai akan menganggap Yunce sebagai saudara tersumpah. Tetapi Yunce menolak, lagi pula aku sudah memiliki saudara Xiao Yun. Namun Mu Yubai terus memaksa, padahal menurut Yunce, kau sebenarnya adalah pamanku. Kemudian Patriark Yun segera menyuruh Mu Yubai untuk memberitahu ayahmu. Karena sebulan lagi perayaan pemerintahan Permaisuri Iblis akan dimulai. Sehingga ia pun segera pergi dan pamit pada senior Yunce. Patriark Yun bertanya, dari manakah kau mendapatkan simbol Patriark? Yunce pun segera berlutut dan memberitahu jika aku sebenarnya adalah anak kalian. Yunce juga menjelaskan tentang semuanya kepada mereka. Mu Yurou tak menyangka jika Yunce adalah anak kandungnya. Dan ia pun segera memeluk Yunce dengan begitu erat. Sedangkan Xiao Yun merasa jika aku memang bukanlah anak kalian. Tetapi ibunya bilang bahwa kalian berdua adalah anak kami. Dan ayahnya sangat senang karena akhirnya keluarga kita bisa berkumpul kembali. Dan di malam harinya, Xiao Yun dan Yunce mengobrol bersama. Xiao Yun tak menyangka jika ternyata ayahku adalah Xiao Ying.
Dan ia sangat bangga karena ayah dan ibuku adalah orang yang sangat baik. Apalagi mereka telah mengorbankan diri untuk menyelamatkan temannya. Yunce bertanya, apakah kau pernah melihat permaisuri iblis? Xiaoyun menjawab, jika permaisuri iblis adalah orang yang sangat kejam. Bahkan dirinya tak segan-segan untuk membunuh siapa saja yang jadi pengkhianat. Begitu pula dengan orang-orang yang mau menentang dirinya. Yunce bertanya, jika memang sekejam itu, mengapa ayah kita masih setia kepadanya? Tapi saat itu, Xiaoyun kesulitan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan tiba-tiba datang ayahnya yang akan menjelaskan rasa penasaran Yunce. Ayahnya memberitahu meskipun permaisuri iblis melakukan tindakan itu yang bertujuan untuk mencegah keluarga lainnya berkhianat pada ayahnya Huiye. Karena dia merupakan seorang wanita dan tak memiliki simbol kaisar, sehingga banyak orang yang menentang dirinya. Setelah mendengar hal tersebut, Yunce berniat untuk tetap melindungi permaisuri iblis. Dan sebulan kemudian, Yunce berhasil menguasai teknik ekstrim Mirage Lightning, yang merupakan teknik rahasia keluarga dari Huang Minghai. Lalu dirinya pun segera pergi untuk menguji coba teknik tersebut. Dan benar saja, di saat Yunce berlari, para penjaga kebingungan mengapa ada sesuatu yang bergerak begitu cepat. Bahkan seorang tetua juga bilang jika kecepatan ini seperti Sovereign Mystic dari sebuah klan besar. Dan seketika Yunce berhenti di lembah Golden Crow Lightning Flame. Molly memberitahu jika danau ini merupakan tempat paling sakral di benua iblis. Sedangkan Hong Er menganggap danau itu adalah sesuatu yang lezat. Tetapi Molly menyuruh Yunce untuk mendekat karena di sana terdapat sebuah aura misterius. Sesampainya di sana, Molly memberitahu jika ini adalah aura Golden Crow Lightning Flame. Dan sepertinya danau ini digunakan untuk meredam amukan dari seseorang yang kemungkinan orang tersebut tidak mampu mengendalikan Golden Crow tersebut. Di saat Yunce sedang berpikir, tiba-tiba saja Molly menyuruhnya untuk bersembunyi. Yunce pun segera menggunakan teknik Hidden Lightning. Dan rupanya datanglah seorang wanita yang berada di Sovereign Mystic tingkat menengah. Dan benar saja, wanita itu yang merupakan permaisuri iblis segera melampiaskan kekesalannya. Sehingga Yunce bertanya-tanya, apakah diriku ketahuan? Dan ternyata permaisuri iblis bernama Huan Caiyi. Huan Caiyi mulai memasukkan elemen api ke dalam air. Dan secara tiba-tiba air itu kini melonjak naik bagaikan tornado. Lantas tanpa diduga, Caiyi sudah tahu jika ada seseorang yang mengawasinya. Yunce khawatir karena teknik naga air ini di ranah Sovereign Mystic. Dan dirinya pun segera menghindari serangan dari Caiyi tersebut. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Yunce pun berniat untuk kabur. Namun Caiyi tentu tak tinggal diam, dirinya juga terus mengejar Yunce. Sampai-sampai Yunce terkejut dengan kecepatan terbang dari Caiyi. Bahkan ia tak percaya karena kini Caiyi berada di hadapannya. Yunce mencoba untuk mengucapkan selamat malam. Namun Caiyi justru mengeluarkan niat membunuh yang sangat besar. Dengan cepat, ia langsung melancarkan serangan. Yunce berusaha untuk menahan serangan darinya. Tapi ternyata tubuhnya kelelahan karena serangan tersebut sangatlah kuat. Caiyi juga tak percaya jika bocah ini ternyata bisa menahan seranganku. Dikarenakan sangat kesal, ia pun kembali melancarkan serangan yang lebih kuat. Bahkan serangan tersebut membuat ledakan yang begitu besar. Dan Caiyi berkata, jika kukira kau memiliki kemampuan, tapi ternyata langsung mati begitu saja. Setelah itu, Caiyi segera pergi karena ia tahu ada beberapa orang yang datang ke sini. Dan benar saja terdapat 3 orang master yang masih misterius. Karena mereka tak menemukan apapun, mereka bertiga segera pergi dari sana. Setelah kepergian mereka, ternyata Yunce masih hidup dan hanya tertimbun reruntuhan.
Molly menjelaskan jika sepertinya 3 orang master itu sedang mengejar wanita tadi, sehingga kemungkinan besar wanita tersebut adalah orang yang sangat penting. Singkat cerita, 1 bulan kemudian tibalah perayaan permaisuri iblis akhirnya dimulai. Anggota keluarga Yun rupanya juga telah datang di sana. Begitu pula dengan Duke Huai yang merupakan ayahnya Huye. Penatua Yunhe terkejut karena bangku keluarga Yun kita justru ditaruh paling belakang. Padahal jelas-jelas keluarga Yun telah berjasa selama ribuan tahun. Tetapi Patriark Yun tetap diam dan ia sudah mengetahui jika semua ini adalah perbuatan Duke Huai. Tak berselang lama, datanglah permaisuri iblis Cai Yi yang membuat Yunce sangat terkejut. Sedangkan semua orang segera memberikan salam hormat padanya. Tapi ternyata Cai Yi juga tak percaya jika Yunce masih bisa bertahan hidup. Permaisuri iblis bilang jika acara hari ini dimulai dengan segelas anggur. Yang pertama untuk alam iblis ilusi dan yang kedua untuk garis keturunan kaisar iblis. Sedangkan yang ketiga untuk kalian yang berjasa padaku di benua iblis. Setelah semuanya minum bersama, para penguasa pun dipersilahkan memberi sambutan. Dan karena Duke Huai sudah memiliki rencana, seorang penguasa pun mulai berbicara. Dirinya memberitahu jika keluarga Yun yang merupakan pendosa harus digantikan dengan keluarga yang lebih kuat. Karena sebelumnya keluarga Yunlah yang telah menghilangkan segel kaisar iblis. Mendengar hal tersebut tentu membuat tetua Wai Tian sangat marah. Tapi orang berbaju kuning ini justru malah memprovokasinya. Dan secara tiba-tiba Duke Huai mulai berbicara tentang sebuah solusi. Duke Huai mengusulkan jika sebaiknya para patriark keluarga lain memberikan pendapat. Dan rupanya Helian Kuang perwakilan dari keluarga Helian setuju jika keluarga Yun dikeluarkan dari 12 klan penjaga. Begitu pula dengan keluarga Chiang, keluarga Bai, keluarga Nanggong, dan keluarga Jifang, serta Balai Lingnan, Balai Sangsu, dan juga penjaga wilayah Feiyun. Duke Huai berkata bahwa kebanyakan orang setuju jika keluarga Yun dikeluarkan, tetapi Patriark Yun tetap santai karena telah mengetahui rencana jahat dari Duke Huai. Sementara Mu Feiyan tak setuju dengan keputusan tersebut, karena keluarga Yun telah berjasa selama ribuan tahun. Dikarenakan seniormu tak setuju, Duke Huai pun memberikan sebuah tantangan, yaitu keluarga Huai dan 7 klan di pihak keluarga Helian akan melawan 5 keluarga di pihak keluarga Yun. Dan masing-masing kedua belah pihak bebas memilih 12 junior untuk berkompetisi. Sementara permaisuri iblis masih tersenyum sinis mendengar perkataan itu. Dan Mu Feiyan tak terima karena jelas-jelas 7 melawan 5 keluarga sangatlah tidak adil. Tak hanya itu, beberapa orang juga berkata jika Yun Xinyue, jenius terkuat keluarga Yun, kini telah mati. Sehingga sudah pasti pemenangnya adalah keluarga Huai. Tetapi Duke Huai terus memprovokasi Patriark Yun untuk menyetujuinya. Para anggota keluarga Yun berbicara jika menyetujuinya maka akan merugikan keluarga kita. Dan 2 tetua juga mengingatkan agar Patriark Yun jangan menyetujuinya. Tapi karena tak ada pilihan lain, Patriark Yun pun terpaksa menyetujui kompetisi tersebut. Tak hanya itu, Patriark Yun bilang jika keluargaku akan tetap berjuang sampai mati. Begitu pula dengan Mu Feiyan yang kagum dengan tekad menantunya itu. Bahkan keluarga lainnya juga setuju untuk berjuang bersama dengan keluarga Yun, yaitu keluargamu, keluarga Su, keluarga Yan, dan keluarga Tianxia. Setelah itu, permaisuri iblis bertanya jika pihak Duke Huai yang kalah, apakah yang akan kau lakukan? Duke Huai berpikir, bagaimana mungkin aku bisa kalah? Dan tiba-tiba Yunce berkata, jika kalian kalah, maka harus memberikan 5 kati kristal suci Purple Vein. Semua orang terkejut karena kristal Purple Vein adalah harta paling langka di dunia. Tetapi Duke Huai tak peduli dengan taruhan tersebut. Lagi pula, sebaiknya kalian berpikir bagaimanakah cara kalian untuk bisa menang. Setelah itu, kompetisi dengan sistem eliminasi akan dimulai, yaitu yang kalah akan keluar dari arena. Sedangkan yang menang akan tetap di dalam arena sampai ia kalah.
dan satu orang yang tetap bertahan sampai akhir, maka dia adalah pemenang di kompetisi kali ini. Di saat kompetisi dimulai, Mu Hengyi harus berhadapan dengan Ji Huan. Diketahui Ji Huan merupakan peringkat keempat dari 7 keturunan iblis. Bahkan karena sombongnya, ia mempersilahkan Mu Hengyi untuk menyerang lebih dulu. Tak mau berbasa-basi, Mu Hengyi langsung melancarkan serangan. Tetapi dengan satu kali tebasan, Mu Hengyi justru yang dibuat kalah. Sampai-sampai Mu Yubai khawatir dengan luka anaknya tersebut. Setelah itu, Liang Yi datang untuk melawan Ji Huan. Tapi lagi-lagi dirinya justru terlempar dari arena. Begitu pula dengan para penantang yang lainnya kembali dibuat tersungkur. 5 anggota pendukung keluarga Yun menjadi sangat khawatir karena Ji Huan telah mengalahkan praktisi mereka secara berturut-turut. Tapi tiba-tiba datang Yan Cengkong untuk menghadapi Ji Huan. Ji Huan merasa jika sepertinya bocah ini bisa bertarung. Dan benar saja, serangan Yan Cengkong mampu membuatnya sedikit kewalahan. Bahkan kini Yan Cengkong sampai mengeluarkan teknik formasi tombak, hingga membuat ayah Ji Huan merasa khawatir. Tak berhenti sampai di situ, kini Ji Huan berkata, jika serangan lemahmu tak mungkin melukaiku. Namun Yan Hengkong menjawab, jika untuk mengalahkanmu, teknik ini sudah cukup. Dan benar saja, Ji Huan menjadi tak percaya jika tombak tersebut justru bertambah semakin banyak. Yan Hengkong mengingatkan bahwa di dalam formasi tombakku, selama kekuatanku masih ada, maka tombak ini tak akan pernah habis. Yang mana serangan kali ini mampu membuat Ji Huan terluka. Oleh karena luka tersebut, pertarungan di antara mereka kini semakin bertambah sengit. Apalagi para penonton terkejut karena kini Ji Huan mulai mengaktifkan domain darah. Yang hal itu dikarenakan dirinya sudah benar-benar sangat marah. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 54 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.